untuk program Stratum 1 Teologi dan PAK Sekolah Tinggi Teologi Kibaik tahun 2021. Biarlah oleh anugerah Tuhan kita dapat menjalani dengan hikmat Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan Allah kita, segala kemuliaan hanya bagi Dia yang selalu memberkati dan menopang hidup kita. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Wilayah. Kepada hamba Tuhan kami bersilakan. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, sebab hari ini kami berada di tempat ini dalam rangka yudisium program sarjana Teologi dan PHK STT Kibaik yang ke-22. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati setiap tahap yang dilalui, sehingga oleh perkenan Tuhan kegiatan akan kami langsungkan saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kegiatan yudisium sarjana Teologi dan PHK yang ke-22 saat ini Tuhan, dari awal sampai ke akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan terjadi di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan surat keputusan yudisium STT Kibaik yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta Silas Bandaso Palalong MPH untuk Prodi Teologi dan Guru Injil Nelly MPDK untuk Prodi PAK. Kami persilakan. Surat keputusan nomor 135 garing A garis datar 3.A garing STTK garing 7 Romawi garing 2021 tentang yudisium sarjana teologi. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kibaik Makale menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan yudisium sarjana teologi. Pertama, mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini diberikan gelar sarjana teologi bagi program Stratum 1. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makale pada tanggal 23 Juli 2021. Sekolah Tinggi Teologi Kibaik Makale, Ketua Markus Lingga MTH, NIDN 2305066601, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan nomor 135 garing A garis datar 3.A garing STTK garing 7 Romawi garing 2021. Daftar nama mahasiswa yang di yudisium program studi teologi. Nama 1. Esther Binet, NIR 1501212, gelar STH, IPK 3,06, yudisium sangat memuaskan. Dua, Gideon Rasi, NIR 1601287, gelar SPH, IPK 3,13, yudisium sangat memuaskan. 3.
Rizka Kakbu, NIR 1601-297, gelar STH, IPK 3,12, yudisium sangat memuaskan. Empat, Seli Fresa Amelia, NIR 1601-300, gelar STH, IPK 3,10, yudisium sangat memuaskan. Lima, Suleman Pongbatu, NIR 1601-303, gelar STH, IPK 2,82, yudisium memuaskan. Enam, Agnes Rosalina Liku, NIR 1701-330, gelar STH, IPK 3,44, yudisium sangat memuaskan. Tujuh, Ebet Panding, NIR 1701-334, gelar STH, IPK 3,46, yudisium sangat memuaskan. Delapan, Raldi Kristianto Mojo, NIR 1701-339, gelar STH, IPK 3,29, yudisium sangat memuaskan. Sembilan, Marcel Turuk Pasang, NIR 1701-341, gelar STH, IPK 3,27, yudisium sangat memuaskan. 10, Niel Tangi Bali, NIR 1701-345, gelar STH, IPK 3,51, yudisium dengan ujian. 11, Ones Palangda, NIR 1701-346, gelar STH, IPK 3,34, yudisium sangat memuaskan. 12, Belmiari Rabu, NIR 1701-346, gelar STH, IPK 3,23, yudisium sangat memuaskan. 13, Rike Lestari, NIR 1701-351, gelar STH, IPK 3,32, yudisium sangat memuaskan. 14, Rista Bungalangan, NIR 1701-352, gelar STH, IPK 3,49, yudisium sangat memuaskan. 15,
Ridwanto Mendarisi, NIR 1701353, gelar STH, IPK 3,51, yudisium dengan ujian. Meliana Tiranda, NIR 1701365, gelar STH, IPK 3,47, yudisium sangat memuaskan. Ditetapkan di Makale pada tanggal 23 Juli 2021, Sekolah Tinggi Teologi Kibaik Makale, Ketua Markus Lingga MTH, NIDN 2305066601, ditandatangani dan distempel. Terima kasih. Surat keputusan nomor 136 garing A garis datar 3.A garing STTK garing 7 garing 2021 tentang Yudisium Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kibaik Makale menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Persyaratan administrasi dan keuangan STT Kibaik Makale. 2. Ketentuan akademik STT Kibaik Makale. 3. Keputusan rapat Senat STT Kibaik Makale tanggal 23 Juli 2021 memutuskan menetapkan Yudisium Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Pertama, mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini diberikan gelar Sarjana Pendidikan Agama Kristen bagi program S1. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makale pada tanggal 23 Juli 2021, Sekolah Tinggi Teologi Kibaik Makale, Ketua Markus Lingga MTH, NIDN 2305066601. Lampiran surat keputusan nomor 136 garing A garis datar 3.A garing STTK garing 7 garing 2021. Daftar nama mahasiswa yang di Yudisium Program Studi Pendidikan Agama Kristen. 1. Damaris Token, NIR 1602-315, gelar SPD, IPK 3.28, yudisium sangat memuaskan. 2. Triana Paseno, NIR 1602-316, gelar SPD, IPK 2.97, yudisium memuaskan. 3. Matius Napan Sarira, NIR 1602-320, gelar SPD, IPK 3.14, yudisium
sangat memuaskan. 4. Datu Lilin miring 1702-362, gelar SPD, IPK 3.55, yudisium dengan pujian. 5. Elda Beteng miring 1702-363, gelar SPD, IPK 3.27, yudisium sangat memuaskan. 6. Reni Andriani Tarapa miring 1702-367, gelar SPD, IPK 3.28, yudisium sangat memuaskan. Ditetapkan di Makale pada tanggal 23 Juli 2021. Sekolah Tinggi Teologi Kibaik Makale, Ketua Markus Lingga MTH, NIDN 2305-06-6601, ditandatangani dan distempel. Terima kasih. Lulusan terbaik Sekolah Tinggi Teologi Kibaik tahun 2021. Akan saya bacakan namanya dan kepada nama yang saya sebutkan untuk tampil di depan. Untuk prodi teologi, atas nama Niel Tanibali, Sarjana Teologi 1345, IPK 3,51. Untuk prodi Pak, atas nama Datu Lilin, Sarjana Pendidikan 1700362 dengan IPK 3,55. Piagam diberikan oleh Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kibaik, Bapak Pendeta Markus Lingga MTH. Boleh berdiri sejenak untuk nanti berfoto. Dipersilakan kepada para dosen untuk bisa berfoto bersama. Tengah dan bersama baik. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada saudara. Kita akan masuk di dalam doa pemutusan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Markus Lingga MTH. Saya persilakan semua yang sudah diusung untuk berdiri. Kita doakan dan minta kepada Bapak-Bapak Pendeta yang sudah berakhir untuk melayani Tuhan untuk berdoa kami. Sebelum saudara diutus sebagai alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Kibaik Makale, maka kami dari
Senat STTK Baik Makale mengutus saudara-saudara untuk mencari alumni kami yang terbaik di tahun 2021. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Saya ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 16. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya ulangi, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dengan bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Dosen-dosen telah membimbing kalian selama kurang lebih 4-5 tahun. Secara akademik kalian sudah selesai. Hari ini dinyatakan sudah lulus secara akademik, dan karena itu di yudisium seharusnya ada toga untuk pemindahan tali dari kiri ke kanan untuk talinya. Tapi karena situasi yang memungkinkan, maka kita hanya laksanakan dalam suasana yudisium, yaitu pengabsahan legalitas bahwa saudara-saudara telah menyelesaikan pendidikan secara resmi di sekolah ini. Secara akademik kami sudah berhenti, kalian sudah selesai. Kami tidak akan lagi mengawasi, Pak Pendeta Wina tidak akan lagi menelpon saudara-saudara di kos atau di mana. Karena itu awasilah dirimu sendiri, awasilah pengajaranmu. Dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan setiap orang yang mendengar ajaranmu. Kita akan masuk dalam doa. Para Tuhan Pendeta, tumpah tangan untuk anak-anak kita yang akan kita utus hari ini. Kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami memuliakan dan mengagungkan akan nama Tuhan yang berkenan menyelamatkan kami, tapi juga berkenan memanggil kami untuk melayani. Kami bersyukur kurang lebih 4-5 tahun yang lalu kami boleh bersama-sama sebagai bahagian dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Ki Baik Makale dalam proses belajar mengajar secara akademik di tempat ini. Dan hari ini Tuhan, oleh perkenanan Tuhan, walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk melaksanakan acara yudisium bagi ke-22 mahasiswa kami yang telah menyelesaikan pendidikan mereka dengan segala persyaratan. Kami bersyukur dalam acara yudisium yang ke-22 pada hari ini, Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan berada di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan menumpangkan tangan untuk ke-20 hamba-Mu ini. Kami utus mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya mereka diperlengkapi oleh hikmat dari Tuhan. Mereka sanggup untuk mengawasi dirinya sendiri dan mengawasi pengajarannya, sehingga mereka semua akan selamat dalam pengajaran, selamat dalam pergaulan, dan juga selamat dalam segala tindakan dan kehidupan mereka setiap hari. Kiranya Roh Kudus akan selalu membimbing mereka, sehingga mereka terus bertekun sampai semuanya digenapi di dalam hidup mereka masing-masing. Kami mengutus mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, saya kembali dan semua mahasiswa sekarang.
sedianya saya membacakan laporan ketua dalam acara wisuda. Saya sudah berikan kepada panitia untuk ditulis dalam buku panduan, tapi karena situasi corona yang tak memungkinkan, sehingga acara wisuda kali ini tidak diadakan karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pada kesempatan ini kami dari Senat dan seluruh tenaga pendidik menyampaikan selamat kepada 22 anak kami yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan secara akademik di tempat ini. Tentu sangat terasa bahwa kita melewati hampir 2 tahun. Kita ada di tengah suasana yang sangat-sangat menjepit, yang membuat kita sesak dan bahkan membuat kita sedih. Mengapa tidak? Karena seharusnya momen seperti ini akan menjadi momen yang penuh gembira, akan dihadiri oleh orang tua atau istri atau anak-anak atau keluarga untuk bersukacita menyaksikan kalian boleh menyelesaikan pendidikan. Dan mungkin juga sudah ada persiapan, ada pengorbanan, sudah ada babi yang disiapkan. Tapi hari ini babi juga bersyukur karena mereka lepas dari eksekusi. Sebagai lembaga, kami bersyukur bahwa kegiatan akademik kita tetap berjalan walaupun dengan susah payah. Selama kurang lebih hampir 2 tahun ini kita kuliah dengan cara yang agak kesulitan. Samping kami menggunakan sistem online, ada juga offline, tapi tidak maksimal. Bentuknya, tapi sebenarnya mereka ada sibuk di tempat lain. Dan itu kami pahami karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman anggota Senat menyampaikan pesan kepada 22 yang di Yusum hari ini. Ini sebenarnya acara Yusum yang ke-22 untuk S1 dan acara Dies Natalis yang ke-70 untuk Sekolah Tinggi Teologi Akibat Makassar. Laporan saya sudah tulis, tapi tidak bisa dibacakan karena kondisi. Nah, kami dari pihak pendidik selama ini, baik dalam mendidik dan juga mengajar, saudara-saudara, termasuk ada 2 yang sudah tua, ada Pak Sulaiman, ada Pak Matius. Ya, kami tidak bisa katakan saudara karena mungkin Pak Sulaiman itu dari saya. Termasuk kepada Pak Sulaiman, kepada Pak Matius, tentu lebih menggerakkan, dan kepada anak kami yang masih muda. Firman Tuhan tadi yang saya bacakan, kami akan mendengar bahwa kalian akan terserap di lapangan. Kalau bisa jangan 90 tapi 100% semua terserap. Minta tolong kalau sudah terserap, sudah bekerja baik yang sarjana teologi maupun yang PKK, kalau sudah lulus diterima di satu instansi, minta tolong kirim datanya ke Kaprodi, yang Kaprodi Teologi kepada Bapak Pendeta Silas, yang dari Pak, tolong kirim beritanya kepada Kaprodi PAK Ibu Mary mereka, supaya nama-nama kalian itu tercatat dalam buku pelacakannya, ya, pelacakan alumni. Karena itu sangat penting kalau kita di asesmen, ya, seberapa jauh alumni STT Kibaik itu terserap di lapangan. Selama ini ada kurang lebih, maka mungkin lebih 90% alumni kita itu terserap di lapangan, baik di gereja, di sekolah-sekolah, atau mungkin ada juga di instansi yang lain. Ada yang di koperasi, ada juga yang di pemerintahan. Nah, kami tidak hanya membuat kami bangga, tapi juga menjadi sebuah apresiasi
kalian semua boleh bekerja dan terserap dalam mengirimkan berita kepada kami. Yang agak sulit dilacak itu yang PAK. Apalagi kalau sudah keluar dari Tanah Toraja, lalu kerja mungkin di Kalimantan atau di Papua atau di mana, minta tolong kalau sudah bekerja, entah masih sifatnya honorer ya, entah masih sifatnya honorer, tolong berikan info kepada pihak sekolah bahwa saya sudah kerja, artinya tidak menganggur. Nah, kalau tidak bekerja atau alias menganggur, tidak usah kirim berita. Kami sudah tahu itu, kalau tidak mengirim berita berarti menganggur. Juga kalau menikah, tidak apa-apa kirim berita kepada kami. Ya, apalagi kepada Ibu Petrina, dia suka pergi dengan Pak Sodi. Ya, tolong kirim berita. Ya, saya selama ini saya agak kecewa. Ibu Petrina dengan Pak Sodi pergi, kok saya tidak diundang? Mungkin saya dianggap dosen killer barangkali, sehingga saya dilupakan. Dengan Pak Awia, Pak Silas, Ibu Dewi. Biasanya yang Pak Silas. Ya, kalau Pak Silas kan masih baru, tapi kami yang ini yang sudah upanan di sekolah ini, yang diingat hanya dua, Pak Sodi dan Ibu Petrina yang biasa hadir. Ya. Jadi kalau ada yang sudah dapat tulang rusuk atau tulang rusuknya bertambah atau tulang rusuknya diambil, ya kirim berita, paling tidak kami doakan. Ya, paling tidak kami doakan. Ya, jadi ya. Kalau belum siap tidak sudah mau menikah lalu bimbingannya belum, ya masih ada Pak Silas siap bimbing. Ada Pak Pendeta Wina siap berkat. Jadi minta tolong kepada yang di Yusuf hari ini juga, tolong jadilah alma mater untuk menyuarakan kepada orang-orang di luar, teman-teman di luar, supaya mereka juga boleh hadir kuliah di tempat ini, termasuk kepada rekan Pak Matius Nakannya. Ya, tolong diinfokan kepada keluarganya, teman-temannya, bahwa di STT Baik itu adalah sebuah sekolah perguruan tinggi teologi yang cukup bagus. Ya, juga termasuk Pak Suleman ya. Kami harap ada Pak Suleman Pongkayu yang sedang dengar. Ya, kalau hari ini kami usung Bapak Suleman Pongbatu, kita harapkan lagi ada Bapak Suleman Pongkayu. Dari tempat ini saya mewakili para staf pengajar, baik staf pendidik maupun tenaga kependidikan. Kalau ada yang kurang selama kalian ada di sini, mungkin pernah dibentak-bentak oleh pegawai karena segala keadaan, atau mungkin ada juga yang susah lulus karena memang tidak belajar. Jangan diingat itu jadikanlah itu sebagai sebuah ajaran yang sangat bagus. Karena tidak ada anak-anak yang disayang yang dibiarkan. Biasanya anak-anak yang dikasihi itu dipukul pada waktunya. Nah, kami sebagai orang tua di sini tidak ada niat kami untuk memukul anak-anak kami supaya hancur, tapi supaya baik. Karena itu, setelah kami menyelesaikan pendidikan sebagai tenaga pengajar, jangan lupakan bapaknya, mamanya di kampus. Biasanya, dan ini yang saya amati, biasanya kami dosen-dosen itu terlupakan. Biasanya kalau sudah tamat lebih sayang orang yang tidak pernah mendidik daripada yang pernah mendidik. Itu aneh. Lebih sayang kepada bapak dirinya, mama dirinya daripada orang tua asli. Ya, jadi mohon ingatlah ketika kalian sudah diberkati sebagai guru kah, sebagai pendeta kah, ya ingatlah alma maternya. Paling tidak memberikan support, dukungan untuk sekolah ini. Dan ketika kalian ada di jemaat atau di sekolah,
Lalu kami minta untuk menempatkan adik-adik kalian sebagai tenaga PPL. Jangan kasihan ditolak, tapi kalau bisa perjuangkan dan terima di sana untuk praktek. Ini sangat-sangat tidak semacam ironi, karena justru kadang-kadang yang dari sini kita minta kesediaannya untuk menerima adik-adiknya untuk PPL, justru mereka yang menolak dengan segala macam alasan. Ya, ini fakta. Jadi kami harap kalau sudah melayani dengan baik, ya, lalu kami Pak Pendeta Silas atau Ibu Nelly kirim berita untuk menempatkan tenaga PPL, kalau bisa disambut dan diarahkan, jadi dimonitoring, jadilah mentor yang baik di lapangan untuk adik-adiknya ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi kami dari Senat menyampaikan selamat, minta maaf kepada seluruh keluarga yang tidak bisa diizinkan hadir, tidak bisa menyaksikan kalian. Minta maaf, kami sangat bangga seandainya bisa kita duduk bersama. Ya, paling tidak kami dapat Pak Peong, tapi karena kondisi kami juga tidak kecewa tidak dapat Pak Peong. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Doa penutup oleh Bapak Pendeta Dr. Simanjuntak. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami boleh melangsungkan yudisium pada hari ini. Sekalipun di tengah-tengah banyak hambatan, tapi kami bersyukur ya Tuhan dapat berlangsung dengan baik. Biarlah apa yang kami buat pada hari ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan, membawa berkat bagi kami sekalian. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, oleh tuntunan Roh yang Kudus menyertai kami sekalian saat ini sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua menyambut sang-Salenya. Amin. Demikianlah acara yudisium Sekolah Tinggi Teologi Kibaik yang ke-22. Satu sukacita yang besar di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberkati kita, menopang kita dalam waktu sejenak dalam acara ini. Dan hal yang menarik dan istimewa, yudisium yang ke-22 dengan peserta 22 orang. Terpujilah.